Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Baik. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mata pelajaran kemuhammadiyahan. Kemuhammadiyahan hari ini kita akan membahas tentang materi periodisasi perjuangan Muhammadiyah. Dari waktu ke waktu, dinamika zaman terus mengalami perubahan kehidupan masyarakat antara lain dapat ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, politik, spiritual, dan budaya. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan tajdid tidak lahir tiba-tiba atau secara kebetulan. Tentu ada hal-hal penting dan mendasar yang melatar belakangi Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah di Yogyakarta pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Masehi. Sebagai bangsa yang terjajah, pada saat itu umat Islam menemui berbagai persoalan, baik yang timbul dari dalam atau kita sebut internal maupun dari luar, kita sebut dengan eksternal. Persoalan internal merupakan masalah yang timbul dari dalam umat Islam Indonesia, sedangkan persoalan eksternal adalah masalah yang timbul dari luar umat Islam Indonesia. Persoalan internal dan eksternal adalah pengelompokan atas problematika umat yang mendorong Muhammadiyah didirikan. Kita akan membahas tentang faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor-faktor internal yang mendorong persyarikatan Muhammadiyah didirikan antara lain adanya syirik, taklid, dan TBC. Apa itu TBC? Tahayul, bid'ah, dan khurafat. Syirik berarti menduakan Allah. Pada saat itu, umat Islam banyak yang berbuat syirik dengan berbagai variasinya. Mereka meyakini terhadap kekuatan pada benda-benda seperti batu, pohon besar, lautan, dan sebagainya. Padahal syirik adalah dosa besar yang tidak diampuni. Selain syirik, sebagai umat Islam juga terjangkit penyakit taklid. Apa itu taklid? Taklid berarti mengikuti seseorang atau pendapatnya tanpa mengetahui dasarnya, sehingga dalam beribadah tidak mau mencari sumber aslinya, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Dampak taklid adalah banyak umat Islam pada saat itu yang mengikuti atau membuat atau mengada-ngada amalan baru yang tidak ada perintahnya dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis. Amalan-amalan baru itu dikenal dengan nama bid'ah. Bid'ah yang termasuk di dalam TBC itu adalah mengada-ngada atau membuat amalan baru dalam hal ibadah makruh yang tidak ada contoh atau dalil syar'inya. Selain syirik, taklid, dan bid'ah juga ditemukan diri sebagian umat Islam pada saat itu yang meyakini tahayul dan khurafat.
Apa yang dimaksud dengan tahayul? Tahayul adalah mengait-ngaitkan kejadian-kejadian yang dianggap aneh dengan sesuatu, dan hal itu tidak ada dasarnya di dalam ajaran Islam. Karena hal ini, maka umat Islam di Indonesia banyak yang diliputi kebodohan dan kemiskinan, baik struktural maupun kultural. Khurafat hampir sama dengan tahayul, tetapi lebih dikaitkan dengan legenda atau dongeng tentang alam gaib ataupun makhluk gaib. Faktor internal kedua, adanya golongan-golongan dalam kesenjangan sosial atau dalam masyarakat. Golongan-golongan itu adalah golongan priayi, golongan santri, dan golongan abangan. Apa yang dimaksud dengan golongan priayi? Golongan priayi adalah istilah dalam budaya Jawa untuk kelas sosial dalam golongan bangsawan. Priayi adalah suatu golongan tertinggi dalam masyarakat karena mereka memiliki keturunan dari keluarga kerajaan atau bangsawan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, priayi adalah orang yang termasuk lapisan masyarakat yang kedudukannya dianggap terhormat. Bangsawan, kerajaan, dan pegawai negeri adalah contoh dari golongan priayi. Karena status sosial tersebut, maka golongan priayi sangat berbeda dengan mereka yang masuk dalam kelompok santri, apalagi abangan. Kemudian yang kedua, golongan kedua yaitu golongan santri. Apa yang dimaksud dengan golongan santri? Golongan santri secara umum adalah sebutan bagi seseorang yang mengikuti pendidikan agama Islam di pesantren. Menurut bahasa, istilah santri berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki akar kata yang sama dengan kata sastra yang berarti kitab suci, agama, dan pengetahuan. Ada pula yang mengatakan bahwa santri berasal dari kata cantrik yang berarti para pembantu pegawai atau resi. Biasanya itu cantrik itu diberi upah berupa ilmu pengetahuan oleh pegawai atau resinya. Kemudian untuk golongan ketiga yaitu golongan abangan. Apa yang dimaksud dengan golongan abangan? Golongan abangan adalah istilah Jawa bagi golongan masyarakat penganut agama Islam yang tidak sepenuhnya menjalankan agama sesuai dengan syariah. Mereka menganggap dirinya muslim, namun tidak menjalankan ibadah seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat bagi laki-laki, dan menunaikan ibadah haji meskipun mereka mampu. Rukun Islam yang mereka penuhi biasanya hanya mengucapkan kalimat syahadat, berpuasa, dan zakat saja. Islam abangan sering dikaitkan dengan adat kejawen, yakni pandangan hidup yang didasari oleh adat dan tradisi Jawa. Pandangan ini diakibatkan oleh adat dan tradisi Jawa yang masih banyak dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Oleh karena itu, pengertian mereka tentang tirakat, puasa, karma, menitis atau reinkarnasi merupakan hasil sinkretis dengan ajaran agama-agama tersebut. Kemudian, faktor ketiga dari faktor internal adalah pendidikan Islam yang lemah.
Ketika Barat sudah menerapkan pembelajaran modern, lembaga pendidikan Islam di Indonesia masih berkutat pada sistem tradisional. Umat Islam pada saat itu belum berupaya untuk menerapkan pendidikan yang lebih modern. Pada saat itu, sebagian umat Islam mengalami stagnasi pemikiran. Dalam kondisi seperti ini, sistem pendidikan Islam pada saat itu sangat lemah dan belum dapat mengikuti ritme kemajuan zaman. Ya. Kemudian, untuk faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persyarikatan Muhammadiyah didirikan adalah karena adanya penjajahan kolonial Belanda. Penjajahan Barat masuk ke negeri timur, salah satunya ke Indonesia, karena doktrin dan semangat 3G, yaitu God, Glory, dan Gospel. God berarti emas atau kekayaan alam, Glory berarti kekuasaan pemerintah, Gospel yang dimaksud adalah Injil atau Kristenisasi. Banyak disebutkan dalam buku-buku sejarah, baik secara umum maupun secara Indonesia, bagaimana Belanda melalui perusahaan dagangnya atau VOC masuk ke Indonesia untuk menjajah. Bagaimana penjajah mengeruk kekayaan alam di bumi Indonesia dengan segala cara, mengadu domba para pemimpin negara dan ulama, sehingga terjadi kesenjangan sosial dan perpecahan umat. Terus ada satu bagian dari 3G tadi yang Gold, Glory, dan Gospel itu yang jarang direkam sejarah, yaitu Gospel atau Kristenisasi. Sampai saat ini belum banyak buku yang membahas tentang bagaimana agama Kristen bisa masuk ke Indonesia. Fakta bahwa ajaran Kristen masuk ke negeri timur melalui penjajahan itu sendiri. Para misionaris Kristen banyak yang berlindung di balik jubah kekuasaan penjajah. Selain itu, para misionaris Kristen dari luar negeri juga banyak yang dikirim atau ditugaskan ke Indonesia, salah satunya Pulau Jawa. Kemudian, untuk faktor eksternal kedua, yaitu gerakan pembaharuan Islam dunia. Persyarikatan Muhammadiyah didirikan di tengah-tengah arus kemunduran dunia Islam. Negeri-negeri timur Islam yang dijajah semakin terpuruk dan terjebak dalam stagnasi pemikiran dan menutup pintu jihad, sehingga peradaban Islam yang dahulu maju kemudian menjadi terpuruk dan terbelakang. Atas dasar itu, maka muncullah para tokoh pemikir cendekiawan Muslim dunia seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Rashid Ridho, dan para tokoh-tokoh Islam dunia yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Berdasarkan faktor di atas, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Dengan wadah Persyarikatan Muhammadiyah, maka dakwah pemurnian akidah dan pembaharuan gerakan atau tajdid dilakukan secara berkesinambungan. Gerakan pembaharuan Muhammadiyah berjalan secara pelan tapi pasti sebagai jawaban terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi umat
Islam. Karena itu, pembaruan yang dilakukan Muhammadiyah pada periode awal difokuskan untuk menggarap 4 bidang, yaitu keagamaan, pendidikan, penerbitan, dan sosial kemasyarakat. Kita di sini akan membahas tentang bidang keagamaan atau tabligh. Yang pertama, penyederhanaan makam atau kuburan yang semula dihiasi secara berlebihan. 2. Menghilangkan kebiasaan berziarah ke makam orang-orang suci atau wali. Ketiga, dosa meluruskan arah kiblat. D. Merintis penyelenggaraan sholat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha di tanah lapang. E. Membentuk panitia khusus pengumpulan dan pembagian zakat fitrah dan kurban pada 2 hari raya untuk didistribusikan kepada mereka yang berhak menerimanya. 6. Penyampaian khutbah dalam bahasa Jawa atau bahasa Melayu. 7. Penyederhanaan upacara kelahiran, khitanan, dan pernikahan. Yang H. Membersihkan anggapan adanya berkah yang bersifat ghaib yang dimiliki oleh kiai atau ulama tertentu dan menghilangkan pengkultusan terhadapnya. I. Penggunaan kerudung untuk perempuan. C. Mendirikan mushola khusus perempuan. K. Mempelopori berdirinya Badan Penyuluhan Perkawinan. E. Syiar dakwah Islam keluar kota atau luar daerah. Bidang yang kedua yaitu bidang pendidikan. Pembaruan Muhammadiyah di bidang pendidikan berupa pendirian sekolah atau madrasah bersistem modern. Sekolah atau madrasah yang digagas Muhammadiyah tidak hanya mengajarkan mata pelajaran agama semata, tetapi juga ilmu pengetahuan umum. Sekolah atau madrasah yang dirintis yaitu Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah atau biasa dikenal dengan nama Sekolah Rakyat. Kurikulum yang digunakan adalah integralistik, yaitu perpaduan antara ilmu agama Islam dan ilmu pengetahuan umum. Proses belajarnya diselenggarakan di dalam kelas dengan menggunakan meja, kursi, papan tulis. Pembelajarannya pun disajikan dengan metode klasikal. Bidang yang ketiga yaitu bidang kepustakaan atau penerbitan. Salah satu usaha yang dilakukan Muhammadiyah pada masa awal adalah penyebaran ajaran agama Islam melalui media. Pada tahun 1915, Muhammadiyah mendirikan majalah Soewara Muhammadiyah atau Suara Muhammadiyah. Beberapa majalah Muhammadiyah lainnya adalah majalah Soelja atau Surya dan majalah Bintang Islam. Saat itu, majalah Suara Muhammadiyah ditulis menggunakan
bahasa dan aksara Jawa. Majalah ini dirintis oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai media penyampaian dakwah Islamiyah amar ma'ruf nahi munkar, sekaligus berfungsi sebagai media resmi milik Muhammadiyah. Program dan kegiatan Muhammadiyah disampaikan kepada masyarakat luas. Majalah Suara Muhammadiyah. Bidang yang keempat yaitu bidang sosial kemasyarakatan. Di sini ada dua bagian penolong haji dan penolong kesengsaraan umum atau PKU. Bidang sosial kemasyarakatan berawal dari pengajaran dan kontekstualisasi Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-7. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil-musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una ma'un. Yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Mereka itulah orang yang menghadik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, yaitu orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Itu adalah firman Allah yang melatar belakangi Kiai Haji Ahmad Dahlan membuat bidang sosial kemasyarakatan. Yang pertama, bagian penolong haji. Bagian penolong haji dimaksudkan untuk menolong kesulitan jamaah haji selama dalam perjalanannya dari Indonesia sampai tanah suci Mekah dan kembali lagi ke Indonesia. Dengan kegigihan yang luar biasa, selain mendirikan badan penolong haji, Muhammadiyah juga berhasil membentuk semacam biro pelayanan haji. Kemudian yang kedua, penolong kesengsaraan umum atau PKU. PKU didirikan berdasarkan konsep rumah sakit Islam yang merawat orang sakit sesuai dengan semangat dan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang dikerjakan PKU adalah menyalurkan jariah untuk menolong orang sakit. Kehadiran Rumah Sakit Muhammadiyah merupakan salah satu pembaruan yang sangat penting. Hal ini karena melalui rumah sakit, Muhammadiyah telah mendidik masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Dengan hidup bersih dan sehat, masyarakat akan sulit mengalami sakit. Dalam hal ini, Muhammadiyah rupanya telah melakukan rasionalisasi terhadap pemahaman masyarakat yang sebelumnya masih percaya bahwa sakit yang mereka derita diakibatkan karena pengaruh makhluk halus. Padahal, sakit yang diderita masyarakat itu boleh jadi disebabkan karena pola hidup yang tidak bersih dan kurang sehat. Karena itu, Muhammadiyah mengajak kepada masyarakat apabila sakit wajib datang ke rumah sakit, bukan ke
dukun. Mungkin cukup sekian untuk materi pada kesempatan hari ini. Untuk materi selanjutnya, nanti kita akan membahas tentang perjuangan Muhammadiyah sebelum dan sesudah kemerdekaan. Kemudian, perjuangan Muhammadiyah pada masa Orde Lama, pada masa reformasi, dan pada masa kini. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.